Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penjelasan tentang rumus-rumus pada gerak melingkar. Minggu lalu kalian sudah merangkum rumus-rumusnya ya, atau hal-hal penting yang ada di bab ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini ada tugu ya, tugu ketupat kandangan, kemudian ini bundaran. Ini adalah contoh gerak melingkar di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah mengelilingi tugu seperti ini ya. Ini kayak mobil, truk, kemudian orang pakai sepeda motor. Nah, gerak melingkar itu juga bukan hanya sekedar mengelilingi tugu, tapi ada juga yang lain seperti matahari itu juga bergerak melingkar, bumi bergerak melingkar, kemudian bulan bergerak melingkar. Matahari juga bergerak ya, jadi matahari itu tidak diam. Matahari bergerak melingkar mengitari pusat galaksi. Nanti ini dibaca sendiri saja ya yang ini. Oke, besaran-besaran pada gerak melingkar. Ada lintasan linier dan lintasan sudut. Kalau di gerak lurus, itu tidak ada lintasan sudut karena lintasannya hanya berupa garis lurus. Tapi di sini ada dua, sehingga diistilahkan lintasan linier itu yang dilambangkan dengan delta S berupa busur ya, busur lingkaran, yang mana kalau digambar itu dari A ke B yang melengkung ini ya, melengkung itu disebut dengan delta S. Kemudian ada lintasan sudut. Lintasan sudut itu yang delta theta diukur pakai busur derajat. Nah, kalau delta S ini bagaimana cara mengukur panjangnya? Itu bisa karena ini melengkung, tidak mungkin pakai penggaris. Ya kan, tidak mungkin. Berarti bisa menggunakan benang, kemudian benangnya di ini, misalnya lingkarannya kecil aja ya, benang ditaruh di titik A sampai ke titik B, kemudian nanti diukur panjangnya. Nah, kemudian periode dan frekuensi. Periode itu dirumuskan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh partikel untuk menempuh satu putaran penuh. Jadi di sini selang waktu T kecil dibagi banyak putaran, makanya N. Kalau periode itu T besar, kalau waktu itu T kecil, sedangkan banyak putaran N. Kemudian ada juga yang diistilahkan dengan frekuensi. Frekuensi itu kebalikannya dari periode, jumlah putaran per sekon. Jadi jumlah putaran N dibagi waktunya T. Satuannya adalah Hertz. Karena dia berkebalikan, maka bisa ditulis T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Lalu ada yang disebut dengan perpindahan sudut. Kalau pada gerak lurus itu ada perpindahan saja. Kalau ini perpindahan sudut. Apa itu? Yaitu posisi sudut akhir θ T dikurang θ 0. Ini termasuk besaran vektor, makanya dicetak tegak dan tebal. Ya, dicetak tegak dan tebal. Nah, kalau dalam notasi skalar, artinya kita hanya melihat besarnya, maka tidak perlu dicetak tebal dan hanya dicetak miring. Kapan dia bertanda positif? Itu kalau arah geraknya atau putarannya berlawanan jarum jam. Itu justru positif. Negatif kalau putarannya searah jarum jam. Biasanya sudut awal
Maksud saya posisi sudut awal itu adalah 0 derajat. Kemudian di sini ada hubungan antara posisi sudut dengan lintasan linier ya, delta S. Delta theta itu kan theta T kurang theta 0. Kalau theta 0-nya 0 derajat, maka itu delta theta akan sama dengan theta T. Theta T bisa kita lambangkan dengan theta saja. Nah, ternyata theta itu adalah delta S per R. Busur lingkarannya ya, atau panjang lintasan linier dibagi jari-jari. Kalau dia bergerak satu putaran penuh, maka panjang busur atau panjang lintasan linier sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. 2πr dibagi R menjadi 2π. Nah, oleh karena itu, dari sini itu muncul konversi satuan. Dan ingat ya bahwa dalam gerak melingkar, satuan sistem internasional itu bukan menggunakan derajat, tapi menggunakan radian. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat, atau dalam radian adalah 2π radian. Satu radian sama dengan 57,3 derajat. Selanjutnya ada istilah kecepatan. Berbeda dengan gerak lurus yang hanya diistilahkan dengan kecepatan, di sini ada dua, kecepatan sudut dan kecepatan linier. Yang mana kecepatan sudut itu di sini dilambangkan dengan omega karena dia melintasi sudut tertentu. Ada juga kecepatan linier, tapi yang di sini v itu kecepatan yang menyinggung lintasan lingkaran. Ya, jadi arahnya kalau ini kan melintasi sudut, kalau ini menyinggung lintasan lingkaran. Kalau dia di A karena putarnya ke sana, kalau di A berarti arahnya ke atas, kalau B arahnya ke samping sini. Mirip-mirip saja dengan gerak lurus, kalau kita cari kecepatan sudut rata-rata, maka omega bar ya. Omega bar itu menunjukkan rata-rata sama dengan delta theta per delta T. Perpindahan sudut dibagi selang waktu. Ya, mirip kan dengan di gerak lurus. Bisa kita perbesar. Delta theta itu adalah perpindahan sudut kan, posisi sudut akhir kurang posisi sudut awal dibagi selang waktu. Kalau dia kecepatan sudut sesaat mirip dengan gerak lurus, maka menjadi omega saja, barnya hilang, yaitu turunan pertama posisi terhadap waktu. Kemudian untuk kecepatan linier itu rumusnya seperti ini. V sama dengan ds per dt. Jadi turunan pertama lintasan liniernya terhadap waktu. Nah, S itu kan R theta ya, S-nya bisa kita ganti R theta. R itu jari-jari tetap sama, jari-jari lingkaran. Jadi yang berubah adalah posisi sudutnya. Sehingga di sini R d theta per dt. D theta per dt sama dengan omega. Jadi diperoleh kecepatan linier adalah R kali omega atau omega R. Kecepatan sudut dikali jari-jari lintasan. Rumus lainnya adalah ya omega sama dengan 2π per T atau omega sama dengan 2π F karena seper T itu adalah F. Oke. Tunggu ya.
Ini rumus-rumus yang pernah ditemui di SMA kan? Oleh karena itu, V sama dengan omega R. Omeganya kita ganti yang di sini. Jadinya 2pi T kali R. Bisa juga omega ini 2pi F. Jadi 2pi F R. Sekarang ada kecepatan sudut rata-rata. Mirip dengan gerak lurus, tapi di sini untuk kecepatan sudut rata-rata itu percepatan yang melintasi sudut, sehingga dilambangkan alfa. Alfa bar sama dengan delta omega per delta T. Omega T kurang omega 0. Kecepatan sudut akhir kurang kecepatan sudut awal per delta T. Kemudian, percepatan sudut sesaat alfa itu definisinya seperti ini. Alfa, ya, nih, di sini dia percepatan sudutnya melintasi sudut. Tinggal kalau kata-kata sesaat berarti selang waktunya singkat. Jadi kalau tadi delta ini dirubah menjadi diferensial d omega per dt gitu. Ada juga percepatan tangensial. Nah, kalau percepatan tangensial itu yang di sini yang menyinggung lintasan ya. Rumusnya adalah delta V per delta T. Kalau percepatan sentripetal itu adalah percepatan, nih misalnya ada benda ya, bendanya di titik A. Maka percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Ya, karena makna sentripetal itu adalah ini menuju pusat lingkaran atau bekerja sepanjang radius atau jari-jari. Jadi dia ini arahnya menuju pusat lingkaran. Kalau benda di B, maka dia berarah juga ke sini. AS jadinya sama dengan apa? V kuadrat per R, begitu ya. Percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. V itu adalah omega R, makanya diganti. Kalau omega R dimasukkan ke V ini, diganti ya, maka nanti dapatnya omega kuadrat R. Bisa kita lihat contoh soal tentang percepatan sentripetal. Sebuah bola masanya sekian, kemudian diputar horizontal dengan jari-jari sekian. Bola membuat 2 putaran dalam 1 detik. Berapakah percepatan sentripetal? Massa sekian, jari-jari, frekuensi. Kenapa ini frekuensi? Karena di sini ditulis 2 putaran per detik. Berarti kan banyak putaran dalam satuan waktu. Ini dalamlah detik. Ya, banyak putaran dalam satuan waktu itu disebut frekuensi. Jadi frekuensi. Tinggal kita tulis AS. AS tadi apa? V kuadrat per R kan? Nah, di sini lihat yang diketahuinya apa saja. Ada F, ada R, ada massa. Massa tidak berpengaruh dalam percepatan sentripetal. Jadi V sama dengan 2pi Fr. Ya, V-nya ini kita ganti dengan 2pi Fr. Ini rumus yang sebelumnya tadi, ada tadi di depan. Jangan lupa dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dibagi dengan R. Nanti hasilnya ini. 4pi kuadrat F kuadrat R. Tinggal kita masukkan. Pi-nya yang ini, F-nya yang ini, R-nya yang ini. Nanti dapat hasilnya ya.
silahkan dibaca tentang gasing. Terus ada ayat Al-Qur'annya. Nah, gerak melingkar beraturan ya. Kenapa disebut gerak melingkar beraturan? Karena di sini yang pertama ciri-cirinya adalah besar kecepatan linier atau kalau besar kecepatan itu bisa kita ganti dengan kata-kata kelajuan. Jadi kelajuan linier V dan kecepatan sudutnya omega itu konstan. Itu alasannya ya dikatakan beraturan. Sebenarnya di sini kita mau membuktikan kenapa dapat percepatan sentripetal AS sama dengan V kuadrat R. Tapi susah menjelaskannya kalau lewat video ini. Karena ini pakai pendekatan gambar, bukan grafik ya. Gambar. Nih ada seperti ini data theta dibagi 2. Kemudian dilihat lagi sudutnya, nanti baru ketemu sin. Oleh karena itu tidak usah ya. Mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa ketemu di mekanika. Nanti bisa Ibu jelaskan turunan rumusnya ya. Jadi AS sama dengan V kuadrat R itu ada cara mencarinya. Kalau ini dalam bentuk notasi vektor, karena percepatan itu besaran vektor. AS sama dengan negatif V kuadrat per R AR topi. Kenapa negatif? Karena kita buat kesepakatan kalau arah percepatan itu ke dalam lingkaran itu negatif. Tapi kalau arah percepatan yang pada benda bergerak melingkar itu keluar, tidak menuju ke dalam lingkaran, keluar lingkaran itu positif. Sedangkan percepatan sentripetal kan itu menuju pusat lingkaran. Karena menuju pusat lingkaran, maka itu disebut percepatan, ini nih, ada tanda negatifnya. Tapi kalau menghitung biasa tidak perlu diberi tanda negatif. AR topi ini vektor satuan arah radial. Ya. Nah, ini turunan rumusnya. Pada gerak melingkar beraturan berlaku seperti ini. Posisi sudut akhir sama dengan posisi sudut awal ditambah omega waktu akhir dikurang waktu awal. Di sini alfanya sama dengan 0. Di gerak melingkar beraturan tidak ada percepatan sudut, yang ada hanya percepatan sentripetal. Percepatan tangensial juga tidak ada. Dari mana rumus ini ketemu ya? Dari sini. Kecepatan sudut omega sama dengan d theta per dt. Kalau kita kali silang, maka diperoleh d theta ya di sini. dt kali omega jadi omega dt. Kemudian ini batas bawah theta 0, batas atas theta. Ini saya lupa ya, harusnya ini dikasih batas harusnya ya. Bisa nggak? Nggak bisa dia. Nah, harusnya di sini juga batasnya, atau ini kita copy paste. Ada batasnya. Omega ini. Ya, jadi ada batasnya waktu T0 sampai waktu akhir TT. Ini nih masih dalam notasi vektor, makanya cetak tebal dan tegak. Kemudian d theta kalau diintegralkan jadi apa? D theta diintegralkan jadi theta.
kemudian dimasukin batas atas T, theta, batas bawah theta 0, makanya kayak gini. Kalau integral itu kan jadi pengurang ya, seandainya dimasukkan batas atas, batas bawah, kalau di sini omeganya tetap. Ya, omeganya tetap, dt kita integralkan. Kalau dt diintegralkan jadi apa? Jadi t. Ya, dt diintegralkan menjadi t, batas atasnya kita masukkan tt kurang t0. Ini bisa kita pindah ruas yang negatif theta 0 pindah ke kanan, jadi yang negatif menjadi positif. Kemudian untuk ini gerak melingkar berubah beraturan. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan itu berbeda sedikit. Di sini kecepatan sudutnya berubah, omeganya berubah, alfanya juga, tapi alfanya tetap. Kalau omega berubah, berarti kecepatan linearnya V juga berubah. Hanya saja alfa tetap. Kemudian pasti dia memiliki percepatan sentripetal dan dia juga mengalami percepatan tangensial. Jadi di sini percepatannya banyak. Nah, kita bisa mencari ya rumus yang lebih umum dari percepatan tangensial. AT sama dengan dV per dt. Ya, kalau di depan tadi kita tulis delta V per delta T kalau selang waktunya lama. Tapi kalau selang waktunya mendekati 0, misalnya 0,01 detik, begitu, singkat waktunya, maka delta itu diganti diferensial. dV per dt. V itu adalah omega R kan? Sedangkan R-nya itu konstan. Maka di sini berubah d omega. Ya, d omega. Omeganya saja yang diturunkan. Jadi R d omega per dt. D omega per dt itu sama dengan alfa. Ya, ingat lagi rumus atau dibuka lagi rumus di depan bahwa d omega per dt adalah percepatan sudut. Sehingga diperoleh percepatan tangensial sama dengan R alfa atau boleh ditulis alfa R. Kalau dalam notasi vektor, AT itu adalah alfa R theta topi. Alfa R theta topi. Theta topi itu adalah vektor satuan arah tangensial. Arah tangensial itu menyinggung lingkaran. Jadi kalau dilihat di gambar, tangensial itu yang ini. Dia menyinggung lingkaran. Kalau di sini berarti arahnya ke sini. Percepatan tangensial itu searah dengan kecepatan linier. Ini kan VA kecepatan linier kan, jadi dia searah. Kalau percepatan sudut dia di sini. Kalau percepatan sentripetal dia di sini. Jadi kalau ada benda berada di titik A, berarti dia di sini mengalami percepatan sentripetal ke sini, kemudian tangensial ke atas, lalu jangan lupa alfanya juga. Nah, ini di titik A, ya benda di titik A, di sini bisa kita jumlahkan. Ada ke sini AS, ke atas AT, maka ini bisa kita jumlahkan secara vektor. Jumlah dari AS ditambah AT itu adalah A. A ini adalah percepatan total. Nah, percepatan total partikel bisa ditulis seperti ini ya, AS tambah AT, tapi ini dalam bentuk notasi vektor. Kalau penjumlahan vektor, itu kalau mencari besarnya pakai A sama dengan akar masing-masing dikuadratkan. AS kuadrat tambah AT kuadrat. Nah, itu adalah rumus percepatan total.
yang dialami partikel yang berada pada titik A. Kalau mau mencari arah percepatan total, tinggal gunakan tan theta, yaitu AT per AS. Ya, AT per AS. Rumus-rumus pada GMBB itu sama dengan pada GLBB. Omega T sama dengan omega 0 tambah alpha T. Mirip kan? Kemudian delta theta omega 0 T tambah setengah alpha T kuadrat. Theta T sama dengan theta 0 tambah omega 0 T tambah setengah alpha T kuadrat. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alpha delta theta. Ya. Contoh soal. Ya, satu contoh soal ya. Tunggu yang mana yang ini. Ini. Sebuah mobil balap mulainya dari keadaan diam. Kemudian dipercepat sampai lajunya 35 meter per sekon dalam 11 detik. Mobil ini berjalan pada lintasan melingkar. Jadi bergerak melingkar ini dengan jari-jari 500 meter. Percepatan tangan sial konstan. Tentukan percepatan tangan sial dan percepatan sentripetal kalau lajunya berubah. Tadi kan awalnya sekian, kemudian berubah menjadi 30. Kita tulis dulu lah jari-jarinya 500, V0-nya 0, VT-nya 35. Ya, ya awal di kasus ini dulu. Jadi kita pecah dua kasus ini. Kasus pertama dia awalnya diam kan, makanya di sini ditulis 0. VT-nya adalah 35, selang waktunya 11 detik. Yang ditanyakannya adalah AT dan AS, tapi kalau berubah lagi menjadi 30 meter per sekon. Nah, kita cari dulu. Kalau AT, kan tadi dibilang AT-nya konstan. AT konstan itu berarti delta V per delta T. Karena waktunya lama nih, tidak mendekati 0, tapi 11 detik. VT di delta V itu apa? Kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Kalau selang waktu berarti waktu akhir kurang waktu awal. 35 kurang 0 ya, karena yang kasus pertama tadi 35 kan? Dari keadaan diam, lalu 11 kurang 0, nanti dapatnya sekian. Nah, walaupun dia berubah menjadi 30 meter per sekon kecepatannya, tetap saja 3,2 meter per sekon kuadrat. Karena tadi dibilang di soal dianggap percepatannya konstan. Percepatan tangan sialnya konstan. Kayak gitu. Kemudian kalau dicari percepatan sentripetal, percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R kan? Yang ditanya apa? Yang ditanya saat lajunya nanti berubah menjadi 30 meter per sekon, maka ini diubah jadi 30 kuadrat dibagi 500. Hasilnya adalah 2. Ini aplikasi soal di kehidupan sehari-hari. Nah, coba-coba ya kalian. Tadi ada turunan rumus yang di sini. Ini kata saya, nih rumus-rumus ini. Coba kalian coba. Siapa yang bisa, tolong difotokan caranya. Yang pertama dulu bertahap, yang ini dulu. Datangnya dari mana, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kalian bisa lihat video atau yang minggu lalu, itu sudah diturunkan ya. Mirip tadi saya bilang dengan gerak lurus. Kalau ini GMBB, kamu lihat yang GLBB. Kita pakai pendekatan integral saja. Tidak usah grafik karena kita tidak melakukan percobaan di lab ini. Nah, ini mirip kan? Ini VT sama dengan V0 tambah AT. Kalau yang ini omega T diganti omega, omega alpha.
Jadi penurunan rumusnya itu mirip dengan ini, hanya diganti. Berarti di sini kalau ini A sama dengan dV per dt, maka di gerak melingkar beraturan alfa sama dengan d omega per dt. Ikuti langkah-langkah ini, nanti ketemu ini. Silahkan dicoba. Kemudian yang berikutnya ya. Nah, yang ini kan xt sama dengan x0 itu mirip dengan yang ini. Theta t, ini sama aja. Delta theta itu kan bisa dipisah, theta t kurang theta 0. Theta 0-nya pindah ke kanan. Nah, jadi ini sama aja ini, dua ini. Nah, kalau pada GMBB seperti ini lambangnya theta, theta, omega, alpha. Pada gerak lurus seperti ini kan x, v, dan di sini a. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Nah, dari sini berarti cuman diganti. Kalau ini v dx per dt, maka pada GMBB adalah omega sama dengan d theta per dt. Gitu ya. Ikuti langkah-langkahnya. Nanti akan ketemu. Yang terakhir, pada GLBB, kita seperti ini. Ya, rumusnya ya. Sedangkan pada gerak melingkar, itu seperti ini, omega, alpha, delta, theta. Tinggal kamu ganti aja di sini. A itu menjadi alpha, V menjadi omega. Ikuti langkah-langkah ini, nanti ketemu hasilnya mirip seperti ini tadi. Nanti dapatnya kayak gini. Ya, silahkan dicoba. Dicoba di tempat sekarang juga, maksud ibu dicobanya, bukan PR. Silahkan yang bisa difotokan jawabannya. Jadi ini langkahnya sama persis, hanya lambangnya yang diganti. Alpha dengan omega. Sama nih, berarti ini ganti omega, ini ganti alpha, ini omega. Ini batasnya berarti omega 0, ini omega t, ini theta 0, ini tt, gitu ya. Ya, silahkan dicoba. Jadi ini aja materi gerak melingkar. Dia mirip-mirip dengan gerak lurus sebenarnya ya, walaupun tadi ada istilah-istilah baru pada gerak melingkar.